Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keimanan kita terhadap hari akhir adalah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang juga memiliki keterkaitan erat dengan seorang raja yang memiliki kekuasaan besar. Seorang pemimpin yang dikenal dengan nama Zulkarnain dan diceritakan dalam Al-Quran sebagai seorang pemuda yang menjelajahi dunia, pergi ke ujung barat, ujung timur, ujung selatan, dan ujung utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat perjalanannya dalam Al-Quran. Dalam cerita tentang Zulkarnain disebutkan bahwa hanya 4 orang yang mampu menguasai sebagian besar dunia, yaitu 2 yang beriman dan 2 yang kafir. Di antara yang beriman adalah Raja Sulaiman dan Zulkarnain, sementara yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar, atau menurut beberapa pendapat Al-Iskandar Al-Maqduni. Yang paling dikenal adalah Bukhtanasar, dan keduanya adalah orang-orang kafir. Ya'juj Ma'juj merupakan sebuah bangsa keturunan anak Adam. Kemunculan mereka menjadi salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ya'juj Ma'juj ini dikisahkan sebagai bangsa yang beringas, barbar, serta sangat kejam. Dalam sejarahnya, mereka diketahui telah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj Ma'juj membunuh semua orang selain bangsanya yang ditemui. Selain itu, tindakan dan perilaku mereka pun tidak tampak seperti pada manusia umumnya. Setelahnya, mereka bertemu dengan Zulkarnain. Zulkarnain sendiri akhirnya membuat sebuah penghalang berupa tembok yang dibuat dari besi dan tembaga cair untuk mengurung mereka. Lantas, siapakah sebenarnya Raja Zulkarnain ini? Orang Barat menganggap Zulkarnain sebagai Great Alexander. Dia membuat sebuah tembok besar bernama Gates of Alexander untuk mengurung Gog-Magog. Namun sejarawan Muslim Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyatakan bahwa Zulkarnain adalah nama seseorang yang merupakan raja yang saleh, dan karena ketakwaannya ia selalu mengajak orang untuk beribadah. Dalam Islam sendiri, Zulkarnain juga dikatakan sebagai Cyrus Agung. Gelar tersebut cukup terkenal di Arab sebelum kedatangan Islam. Zulkarnain sendiri dijuluki dia yang bertanduk 2. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dijelaskan awal mula Zulkarnain yang mengurung Ya'juj Ma'juj ini. Dikisahkan, kala itu dia sedang melakukan ekspedisi. Ketika sampai di sebuah tempat di antara 2 gunung, dia menjumpai suatu kaum dengan bahasa yang asing. Mereka meminta Zulkarnain untuk menolong mereka dari Ya'juj Ma'juj. Mendengar permintaan mereka, dia bersedia membantu mereka. Setelahnya, Zulkarnain membangun sebuah tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga cair. Ada 2 versi, yaitu versi orang Barat yang menganggapnya sebagai Great Alexander. Sedangkan dalam Islam, Zulkarnain dianggap sebagai seorang raja yang saleh. Dari cerita masing-masing intinya tetap sama. Mereka membuat sebuah tembok atau dinding yang kokoh untuk memenjarakan sebuah bangsa barbar yang kejam bernama Ya'juj Ma'juj. Pada suatu waktu di masa depan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dibebaskan dari sana dan akan memerangi bangsa-bangsa di sekitarnya. Lalu kapan tembok Zulkarnain itu akan runtuh? Atau dengan kata lain, apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar dan menyebar untuk menyebabkan kerusakan di dunia ini? Kisah Zainab binti Jahsy yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dianggap oleh Imran Hussein sebagai bukti bahwa pada zaman Nabi Muhammad, tembok tersebut sudah mulai terbuka. Artinya, dalam beberapa abad setelah itu, kemungkinan besar Ya'juj dan Ma'juj sudah menemukan jalan keluar. Dalam versi yang lebih panjang dari kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Zainab binti Jahsy akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah kita, bangsa Arab, akan dihancurkan meskipun masih ada orang beriman di antara kita?" Nabi menjawab, "Ya, ketika kemaksiatan merajalela." Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari 10 tanda besar kiamat yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, Khalifah Al-Watsiq Billah bermimpi bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain telah terbuka.
Hal ini menunjukkan bahwa kaum Yajuj dan Majuj yang telah berada di balik tembok tersebut selama ribuan tahun telah keluar dan berkeliaran di dunia. Kebebasan Yajuj dan Majuj atau Gog and Magog menjadi bencana besar yang terkait dengan akhir zaman. Namun yang jelas, Yajuj dan Majuj memang ada di bumi ini, dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembok tersebut akan dihancurkan dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari gunung yang tinggi, lalu mereka akan menyebabkan kerusakan di dunia. Ketika Nabi Isa turun ke bumi, ia akan berperang melawan Dajjal. Nabi Isa akan mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu ia akan menyebarkan dakwah dan mengajarkan ajaran tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Ia juga akan membimbing umatnya yang sebelumnya menyimpang dengan menganggapnya sebagai Tuhan. Kemusnahan Yajuj dan Majuj. Sebelum dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Yajuj dan Majuj keluar setelah berhasil menghancurkan tembok besi yang dibangun Raja Zulkarnain. Mengenai kapan waktu keluarnya hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam riwayat disebutkan, ketika berhasil menghancurkan tembok Zulkarnain, mereka turun dari gunung-gunung dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj ini mendatangi Danau Tabriyah, Danau Tiberias, di Palestina, dan mereka meminum danau itu sampai airnya habis karena banyaknya populasi mereka. Orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dulu di sini masih ada airnya." Dalam hadits An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Yajuj dan Majuj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Thur. Kemudian Allah membinasakan Yajuj dan Majuj dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam. Berikut kisahnya diriwayatkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ketika Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya, maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Thur." Kemudian Allah mengutus Yajuj dan Majuj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang yang belakangan dari mereka berkata, "Di danau ini dulu pernah ada airnya." Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat berdoa kepada Allah, lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, Yajuj dan Majuj. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi, kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabi Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Kisah lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda. Maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu beliau, Isa, menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Yajuj dan Majuj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah membinasakan mereka.
Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Isa, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Al-Hakim. Itulah kisah tentang Raja Zulkarnain dan Yajuj dan Majuj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.